Bagaimana cara membersihkan batin yang telah kotor sehingga dapat menimbulkan duka atau penderitaan terus-menerus? Ini untuk membersihkan batin yang sudah kotor. Batin kita semua yang belum mencapai tingkat kesucian, ini batin kita kotor. Pertanyaannya bagaimana kita berjuang membersihkan batin? Ya kita harus mengerahkan segala daya upaya gitu ya. Karena kita ini, para upasaka dan upasika sekalian, kita ini punya daya upaya. Dan kita mampu berdaya upaya. Cuman yang sangat disayangkan, kebanyakan orang bukan berdaya upaya, kebanyakan orang berdalih gitu. Kebanyakan orang mencari-cari alasan. Jadi sekarang kita berangkat dari poin yang ini, bagaimana untuk membersihkan batin kita, lepaskan kebiasaan mencari-cari alasan dalam menggugurkan pengerahan usaha gitu. Karena di dalam diri kita ada kesadaran untuk mengerahkan usaha yang baik. Mana tahu ketika ini greget usaha yang baik ini sudah mau kerja, yang kita miliki bukan cuma itu. Di dalam batin ini banyak yang kita miliki. Niat-niat baik, itikat-itikat baik, kesadaran-kesadaran yang baik kita miliki. Tapi bukan cuma itu. Karakter-karakter buruk, akar-akar kejahatan, perilaku-perilaku yang buruk juga sudah banyak kita miliki, sudah banyak kita lakukan, dan ada yang menjadi keahlian. Nah sekarang ketika hal yang baik ini akan muncul ke permukaan, ketika hal yang baik ini akan bekerja, seandainya kemalasan ini sedang menguat, ini kemalasan bisa menjadi penghalang. Menjadi penghalang untuk menggugurkan ini gitu. Nah kemalasan ini dia bisa bersalin rupa gitu. Maaf ya kayak siluman aja. Nampaknya seperti yang baik. Nampaknya umpama contoh yang paling sering saya berikan, kalau misalnya seseorang mau meditasi, nyadar mau meditasi baik dan harus dilakukan, tapi juga tahu gambaran proses meditasi seperti yang awal-awal orang ceritakan, membosankanlah, sakit dan lain sebagainya. Kemudian niat baik muncul, gambaran ini juga muncul, nah si kemalasan juga bekerja. Nah dia salin rupanya menjadi silumannya seperti apa? Kan kalau siluman kan suka salin rupa katanya ya, suka ganti rupa begitu kan. Dia bisa menampakkan diri sebagai orang yang baik. Iyalah sekarang jangan meditasi dulu, kan udah malam juga, udah capek juga, kaki juga sakit, pinggang juga sakit. Udah istirahat aja dulu, nanti besok-besok aja meditasinya. Itu kan nampaknya kan baik banget, manis banget, nurutlah, ya. Udah malesnya ada, udah bayangan mau meditasi kayak gitu ya nurutlah, ya udah manut aja, akhirnya tinggal tidur gitu. Para upasaka dan upasika sekalian, yang harus kita kuatkan berkaitan juga tadi dengan kewaspadaan, itu kita harus waspada. Ini sebetulnya ini teman baik atau siluman ini? Yang ketika muncul membuai gitu, meninak bobokan, akhirnya harusnya berjuang menjadi tidak berjuang. Jadi kita harus lihat itikat mana nih, itikat yang baik sama itikat yang tidak baik. Kita harus mendukung itikat yang baik. Jadi untuk proses pembersihan batin juga kita harus mendukung hal-hal yang positif yang ada di dalam batin kita. Itikat baik muncul, kita harus dukung. Kemudian gangguan-gangguan, godaan-godaan, rintangan-rintangan yang muncul merintangi ini harus kita halau semua. Kita harus halau, ya kita harus dukung yang itu. Karena ini adalah usaha yang harus kita lakukan. Kemudian ketika itikat-itikat baik udah didukung, sudah bekerja, nah kemudian harus diapain lagi? Harus dijaga dan kemudian kita harus mengerahkan yang lain lagi. Apalagi yang harus kita kerahkan, ini kemampuan kita untuk belajar kita harus kerahkan. Kemampuan kita untuk belajar dhamma harus kita kerahkan. Kemampuan pemahaman kita ini harus kita kerahkan. Seperti tadi yang mulia Bante Ananda melihat pemuda Licawi begitu ahlinya memanah, kemudian berpikir. Maksudnya ada orang mempunyai kemampuan memanah dengan cara demikian, kemudian berpikir, ini karena terlatih. Ini karena terlatih dengan baik. Nah demikian juga dengan kita. Kemampuan belajar, kemampuan pemahaman, ini harus kerja. Sehingga memunculkan pengetahuan-pengetahuan. Pada saat kita melaksanakan sila, pada saat kita bermeditasi, kebijaksanaan akan mudah munculnya.
Tidak sesulit kalau kita tidak belajar. Jadi yang harus kita usahakan lagi dalam proses pembersihan batin, pengetahuan itu kita perlukan. Pengetahuan bagaimana caranya, bagaimana menempuh jalannya. Karena banyak jalan, banyak cara yang sudah ditunjukkan. Tinggal kita mengikuti jejaknya dengan telaten, dengan tekun, dengan gigih. Ini makan waktu lama. Karena kekotoran batin kita luar biasa banyaknya. Luar biasa berlapisnya. Dan kemudian di dalam batin ini juga kekotoran batin dengan segala kelompoknya ini bisa membentuk yang buruk aja bisa tampil baik. Yang jahat aja bisa seperti teman, yang jahat aja bisa seperti penolong gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam proses pembersihan batin, yang harus kita lakukan, kita harus fokus. Fokus pokoknya mengejar. Apa yang kita kejar? Hal-hal yang bermanfaat yang kita kejar. Dan kemudian kita juga harus fokus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga proses usaha pembersihan batin akan bekerja. Karena proses pengejaran terhadap hal-hal yang bermanfaat, maka kita mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi, selamat berjuang. Bukan hanya yang bertanya saja yang harus berjuang, tapi kita semua yang sadar, yang kekotoran batinnya ini masih ada, masih banyak, ya kita semua harus berjuang. Terima kasih.